Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun wa kullun nasu dakhilun. Atau kama qala fi haditsil ukhra ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Wa qala al-hukama fi kitabi antal maut qabla al-maut sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar daripada Swahibul Hajat, yaitu Bapak Ustadz Saifuddin Zuhri beserta istri, anak-anak daripada almarhum dan almarhumah yang lainnya, para mantu, para cucu yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Marzuki bin Haji Mursyahid serta almarhumah Ibu Hajah Siti Aisyah binti Bapak Satiri senantiasa selalu dalam rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Ketua RW 07 Ayahanda Bapak Muhammad Sa'in Mata Anamwa Bituli Hayati. Semoga Allah senantiasa berkahi umurnya, sehatkan lahiriah batiniahnya. Tak lupa pula yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT kita, Bapak Nur Hasan Mata Anamwa Bituli Hayati. Semoga juga Allah berkahi umurnya, sehatkan badannya, membarkan rezekinya. Tak lupa pula yang saya hormati Akhinabillah Ustaz Rian serta tokoh masyarakat, mohon maaf lahir batin, Abang Da, Bang Boan serta yang lainnya, Ayahanda, Kakanda, Adinda, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore yang cukup teduh dan sejuk ini kita dapat sama-sama hadir di acara haul ketiga almarhumah Ibu Hajah Siti Aisyah. Peringatan haul ini, haul itu berasal dari kata bahasa Arab. Kalau dibaca nasab akhir kata tersebut, maka kalimat itu menjadi haula yang mempunyai makna di sekitar, bisa depan, bisa belakang, bisa samping. Lalu kemudian kata haul
ketika dibaca jazam di huruf lamnya, jazam itu kalau pelajaran ilmu tajwid dibaca sukun. Haul, haul itu bisa diartikan memperingati 1 tahun. Memperingati 1 tahun ini berlaku juga untuk pembayaran zakat selain daripada memperingati wafatnya orang yang kita cintai. Kalau dalam zakat itu masa nisab 1 tahun disebut sudah sampai haulnya, diantaranya ketika kita mempunyai simpanan emas minimal 20 gram. Jadi bapak-bapak kalau bininya punya simpanan emas di rumah ukuran 20 gram minimal, setiap tahunnya itu kudu ngeluarin zakatnya. Itu udah sampai 1 tahun, haul namanya. Kemudian juga kalau yang punya ternak sapi, yang punya ternak onta, ternak kebau atau kambing, setelah sesuai dengan hitungannya harus mengeluarkan zakat setiap tahunnya, maka wajib mengeluarkan. Itu pun disebut haul, 1 tahun untuk mengeluarkan zakat. Tapi pada kesempatan kali ini haul, nah maka dalam bahasa Arab itu kata Arab itu artinya lebih banyak. Haul itu bisa mempunyai arti juga memperingati wafatnya orang yang telah tiada, yang dilaksanakan itu setahun sekali. Berarti berulang-ulang. Bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu, bisa gak haul? Bisa gak? Bisa. Sendirian di rumah nyeduh kopi, nyeduh teh sama ayam bekakak sendirian jadi haul. Cuman dewek-dewek, ya, karena nggak punya duit. Punya duit boleh ngadain acara seperti ini, boleh. Rasul memang nggak ngajarin, sahabat nggak ngajarin, tapi ada tabiin yang bernama Imam Atha mencontohkan untuk mengerjakan bagai bentuk bakti kita sama orang tua, dari mulai 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul, itu ada contohnya. Rasul memang tidak mencontohkan, sahabat tidak mencontohkan, tapi setelah era sahabat ada yang disebut dengan tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in hidup setelah sahabat. Imam Atha melaksanakan kegiatan seperti ini. Maka bagai bentuk kita bakti sama orang tua, tadi di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kita menyembah kita punya Tuhan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon pertolongan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama kita punya ibu. Salah satu di dalam hadis lain, dari sekian banyak dosa, yang dosa itu akan dihitung di yaumil kiamah kelak. Tapi ada dosa yang dibayar kontan di dunia, yang dibayar kontan kepada orang itu dan orang itu belum meninggal dunia. Salah satunya apa? Uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Ini yang akan dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terlahir bukan lahir dengan sendirinya, tapi kita terlahir dari rahim seorang ibu kita yang kita cintai. Mari makan Pak, pegang amat ya Roma. Mari makan. Kopi. Ya. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik sama orang tua kita. Perbuatan durhaka kontan Allah balas di dunia kepada orang yang durhaka sama orang tua. Sebelum kita meninggal dunia, maka kontan dibayar azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, raih ridha orang tua kita bagi yang masih mempunyai orang tua. Dalam hadis sahihnya Rasul katakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil
walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Bagaimana kalau kita misalkan orang tua sudah meninggal dunia, apakah masih bisa bakti? Bisa. Kita bakti pada orang tua kita bukan hanya orang tua kita semasa hidup, akan tetapi orang tua kita meninggal, kita pun masih bisa bakti. Contohnya mana? Nih Bang Udin dan keluarga besarnya. Ini bagian daripada bakti. Memperingati haul ketiganya almarhumah Ibu Hajah Siti Aisyah. Ini bagian daripada bakti. Kadang-kadang orang tua itu ngurusin anak lebih dari 5 mampu. Tapi anak lebih dari 5 belum tentu bisa ngurusin orang tua. Betul apa enggak? Betul. Ya. Orang tua punya anak lebih dari 5 mampu ngurusin anak-anaknya sampai besar, sampai ia menikah, bahkan sampai punya cucu. Tapi anak banyak belum tentu bisa ngurusin orang tua. Melihat orang tuanya sudah tua, taruh di panti jompo. Melihat orang tuanya sudah tua renta, tidak mau diurusin, lebih baik taruh di panti jompo. Itu bukan bagian daripada bakti pada kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah Alqamah. Alqamah ini adalah anak yang durhaka sama orang tuanya. Satu waktu Alqamah ini mau meninggal, Pak. Baring makan, Pak. Baring makan. Baring makan, biarin saya mau ngomong ya. Baring makan nggak apa-apa. Ya. Jadi biar kayak tegang. Baring minum. Kopi. Alqamah satu waktu hendak meninggal dunia, Pak. Hendak meninggal dunia si Alqamah. Ini Alqamah durhaka sama ibunya. Saat itu ibunya masih ada. Lalu kemudian sakaratul mautlah Alqamah. Susah hatinya. Sampai Rasul mengutus sahabat, wahai sahabat, silakan datang kepada ibunya Alqamah untuk memaafkan anak ini. Karena anak ini sudah dangkal. Badr bin Bangor, kalau orang mengetahui Bangor atau Bang Bangor. Itu di atas Badr tuh Bangor. Badar. Orang hidup sama orang tua, orang ingat sama orang tua, durhaka dah pokoknya paling badung. Matinya susah, Bang. Sampai sahabat berulang kali nyuruh kepada Rasul, menyuruh kepada sahabat untuk minta ridho ibunya Alqamah agar Alqamah dipermudah meninggalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali ibunya nggak mau maafin, Bang. Ngap tuh Alqamah. Iya. Nyambung. Ngap. Makanya bener, Bang. Kalau ada tetangga kita yang meninggal dunia, meninggalnya rada susah. Kalau kata orang kita mah ada yang diapain teh? Pakai daun kelor. Ada yang diberatin. Ya, ya. Masih ada yang ditunggu. Masih ada yang diberatin. Itu ternyata bener, Pak. Hah? Itu ternyata benar. Bisa jadi dia ada urusan dosa sama orang lain, terutama sama keluarga. Bisa jadi dia punya dosa sama tetangga, bisa jadi punya dosa sama saudara yang belum dimaafin. Maka benar. Itu minta serah-serahin, ridhoin, maafin, itu benar. Kisahnya dari mana? Ini Alqamah. Alqamah anak yang durhaka sama orang tuanya, sulit meninggalnya. Akhirnya apa? Baginda Rasulullah SAW datang kepada bundanya, minta kepada bundanya untuk memaafkan Alqamah agar dipermudah meninggalnya. Lalu kemudian ibunya meridhoi daripada Alqamah. Dan pada akhirnya Alqamah meninggal dunia. Alhamdulillah. Ini Pak, hati-hati. Apalagi kalau kita sampai kena sumpah ibu, na'udzubillah wa'iyadzubillah. Tidak sedikit orang tua yang sudah sepaneng kolab, yang udah melihat kelakuan anaknya yang begitu durhaka, orang tua itu udah nutup pintu maaf, nutup pintu ridho. Kalau orang tua sudah tidak ridho sama kita, jangan harap kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kita ketika kita mempunyai orang tua, dekati orang tua kita, raih ridhonya. Bila perlu cuci kakinya, minum airnya, minta ridhonya. Sampai orang tua, saya meridhoi kamu nak dunia akhirat. Saya meridhoi perkehidupan kamu nak. Saya meridhoi keluarga kamu nak dunia akhirat. Raih ridho orang tua kita. Buat orang tua kita tersenyum.
Salah satunya dengan mengumpulkan seperti ini acara haul dengan berdoa orang tua kita yang meninggal dunia tersenyum, Pak. Jangan dikira Ibu Hajah Siti Aisyah beserta suami ini tidak menyaksikan acara anaknya, hajat anaknya menghaulkan nyaksi, Pak. Karena orang yang telah meninggal dunia itu tidak mati kayu. Mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, oleh kerabatnya, oleh saudaranya. Bahagia, Pak, Ibu Hajah Siti Aisyah ini. Beserta almarhumin keluarga besar yang dikirimkan Fatihah, bahagia sore hari ini. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak bisa mengumpulkan tetangga saudara untuk acara haul seperti ini? Minimal setiap waktu ba'da sholat mengucapkan doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Basahi lisan kita dengan untayan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bersyukur kita, Pak, ini sore kita punya lisan diberi kesempatan oleh Allah untuk zikrullah, mendoakan almarhum, almarhumah, mendoakan keluarga kita yang telah meninggal dunia. Dengan wasilah istighfar, pembacaan yasin, tahlil, khatmul Quran, ditutup dengan doa khatmul Quran. Harapan kita ialah pahalanya sampai kepada almarhumin orang-orang yang dituju dan almarhumin keluarga kita yang hadir pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita hidup di alam dunia ini, hitungan hakikat itu hanya 1,5 jam. 1,5 jam adalah hitungan yang sangat singkat dan cepat. Kita ini di dunia semuanya HGP, Pak. HGP, apa HGP? Hak guna pakai. Badan yang kita pakai, hak guna pakai. Rumah yang kita tempati, hak guna pakai. Motor yang kita pakai, hak guna pakai. Mobil yang kita pakai, hak guna pakai. Termasuk umur, jasad baliah yang nampak yang kita bawa setiap hari-hari, itu pun sama, HGP, hak guna pakai. Kita punya bini, Pak, biar kata semok montok denok, itu HGP. Istri yang punya suami ganteng, kaya, tampan, itu pun HGP, hak guna pakai. Ketika guna pakainya telah habis, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesai. Yang ada tersisa adalah hisaban, perhitungan. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik, berbuat bakti sama orang tua. Dan salah satu dosa besar dalam kitab Al-Kabair dijelaskan adalah uququl walidain. Salah satu dosa besar selain daripada meninggalkan sholat 5 waktu adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang terakhir, kewajiban anak terhadap orang tua yang telah meninggal dunia ialah melanjutkan kebaikan-kebaikan daripada almarhum orang tuanya. Kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh orang tuanya, dilanjutkan kebaikan-kebaikan itu oleh anak-anaknya. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, bukan hanya warisan yang kita ributin, bukan hanya harta peninggalan yang kita rebut-rebut, tapi kita dapat melanjutkan tongkat estafet kebaikan-kebaikan orang tua kita yang lain. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka menjadi amal soleh, dan amal soleh itu berbuah pahala, dan pahala itu akan mengalir kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Alhamdulillah. Kita cukupkan saja, sudah sore ya, pokoknya biar gitu juga mudah-mudahan pokoknya begitu ya. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat, silaturahim kita menjadi catatan amal soleh buat kita semua, dan senantiasa kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Adapun almarhumah yang dihaulkan oleh anak-anaknya, yaitu Ibu Hajah Siti Aisyah dan almarhum Bapak Haji Maryuki bin Haji Bapak Mursyahid, senantiasa selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segala amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kealfaannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan, mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu juga dengan almarhumin keluarga kita yang hadir pada sore hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah Amin. bismil Fatihah Amin.